Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya, berjumpa lagi di channel Aurum Ramadhani di program klinik kimia. Dan kali ini kita akan belajar materi kimia bersama saya Pak Sony Syarifuddin. Sahabat klinik kimia, di video kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan, dan submateri yang akan kita pelajari adalah penurunan tekanan uap. Ya, penurunan tekanan uap atau dalam bahasa Inggris vapor pressure lowering, ya, vapor pressure lowering. Nah, sahabat klinik kimia, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena penurunan tekanan uap? Mari kita simak video ini sampai habis. Tekanan uap dua cairan dalam alat pengukur tekanan uap. Di sini adalah manometer, ya. Di sini saya buat pen warna merah. Oke. Di sini ada gambar. Jadi ada manometer dari dua buah cairan. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah larutan gula. Nah, sahabat bisa melihat bahwa di sini ada perbedaan jumlah uap yang dihasilkan. Di cairan yang pertama atau air, molekul-molekul air menguap, ya, jadi uapnya naik dan jumlahnya cukup banyak. Ya, jumlahnya cukup banyak. Akhirnya tekanan uap yang dihasilkan cukup tinggi sehingga tekanan yang menekan ke bawah seperti ini, ya, ini menekan ke bawah, menekan cairan dalam manometernya sehingga ini menang, ya, jadi tekanannya sangat besar. Sementara di cairan yang kedua, yaitu berupa larutan gula, jadi kalau dia larutan berarti dia campuran antara pelarut, yaitu air, jadi air, kemudian ada partikel terlarut atau zat terlarut, yaitu gula. Nah, adanya gula ini membuat atau menyebabkan air yang seharusnya menguap ke atas itu terhalangi, ya. Jadi air yang berusaha untuk ke atas untuk menguap itu terhalangi oleh partikel zat terlarut, yaitu partikel-partikel gula. Akibatnya jumlah uap air, ya, jumlah uap air yang dihasilkan itu jauh lebih sedikit daripada uap yang dihasilkan tanpa zat terlarut atau airnya saja, ya, tanpa zat terlarut atau pelarut murninya saja, yaitu air. Akhirnya uap yang dihasilkan sedikit, tekanannya pun juga tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu tinggi. Jadi fenomena yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah terjadinya penurunan tekanan uap pada larutan, ya. Penurunan tekanan uap pada larutan. Jadi penyebabnya tidak lain adalah adanya partikel zat terlarut. Partikel zat terlarut menghalangi partikel pelarut untuk menguap. Perlu diketahui bahwa zat terlarut yang akan kita bahas di sini adalah zat terlarut yang bersifat non volatil atau tidak mudah menguap, ya, tidak mudah menguap. Jadi tidak mudah menguap ketika ini mengalami suhunya itu naik atau dipanaskan, maka hanya pelarutnya saja yang menguap. Sementara zat terlarutnya yang tidak mudah menguap itu masih tetap di dalam larutan atau standby dalam larutan. Inilah yang menyebabkan terjadinya fenomena penurunan tekanan uap pada larutan. Berikutnya, nah, apa penyebab terjadinya perbedaan tekanan uap pada larutan? Nah, secara mikroskopis kita bisa melihat di sini ada beberapa gambar. Nah, di sini ada partikel Na+ dan Cl- atau ion Na+ Cl- atau dari garam, ya, NaCl. Jadi apabila garam dilarutkan di dalam air, maka terjadi gaya ion dipol antara ion-ion garam dengan molekul air. Nah, jadi garam yang berupa NaCl itu terlarut di dalam air, kemudian terion atau terurai menjadi ion-ionnya itu Na+ sama Cl-. Kemudian ion Na+ mengalami gaya tarik dengan sisi polar, yaitu sisi negatif, ya. Jadi karena Na itu bermuatan positif, maka dia ditarik oleh
sisi negatif ya, atau kutub negatif dari air, yaitu O. Nah, sehingga terjadi gaya namanya gaya ion dipol. Begitu juga dengan ion Cl-, karena bermuatan negatif, maka dia tertarik dengan sisi positif dari air, yaitu atom hidrogen yang ada di dalam H2O. Ini juga disebut dengan gaya ion dipol. Jadi gaya antar molekul ini juga menyebabkan terjadinya atau menyebabkan sulitnya air untuk menguap. Ya, yang seharusnya air itu menguap menjadi uap ya, atau menyebabkan terjadi tekanan uap ya, maka jumlah uap yang dihasilkan itu berkurang akibat adanya gaya ion dipol antara ion-ion garam dengan molekul air. Begitu juga dengan glukosa ya, glukosa. Di sini ada glukosa atau molekul gula paling sederhana. Apabila glukosa ini dilarutkan di dalam air, maka terjadi namanya gaya dipol-dipol. Jadi di dalam glukosa sebenarnya ada sisi polar, walaupun cuma sedikit. Sisi polar dari glukosa ya, molekul glukosa. Sisi polar ini walaupun sedikit, jadi kita anggap ini gaya dipol-dipol, walaupun mungkin lebih tepatnya gaya dispersi atau gaya London ya, atau gaya London sementara gitu ya. Jadi gaya dipol-dipol ini menyebabkan partikel air ya, yang berusaha untuk menguap itu terhalangi karena mereka terikat oleh gaya dipol antara air dengan glukosa. Jadi makna terhalangi di sini bukan berarti dia hanya sebatas menutupi pergerakan air untuk menguap, tapi sebenarnya hal yang terjadi di dalam larutan itu adalah adanya gaya antar molekul. Jadi baik gaya ion dipol, gaya dipol-dipol, dan yang contoh yang ketiga di sini adalah gaya dispersi. Gaya dispersi di sini antara heptana dan pentana, juga ada gaya dipol-dipol antara aseton dan kloroform. Jadi secara umum ya sahabat ya, secara umum semakin kuat gaya antar molekul antara pelarut dan zat terlarut, maka semakin sulit untuk memisahkan keduanya ya, atau membuat salah satunya menguap ya, menguap. Kemudian berikutnya kita tinjau aspek matematis penurunan tekanan uap larutan untuk zat non elektrolit ya, atau zat yang tidak mudah menguap atau zat yang tidak terurai menjadi ion-ionnya ya, seperti glukosa gitu tadi ya. Yang pertama ini tadi ya, semakin kuat gaya antar molekul antara pelarut ya, umumnya adalah air, dan zat terlarut, maka semakin sulit untuk memisahkan keduanya. Yang kedua, akibatnya jumlah uap air yang dihasilkan dalam larutan itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uap pelarut murninya atau air saja. Saya ulangi lagi, jumlah uap yang dihasilkan ya, jumlah uap air yang dihasilkan dalam larutan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uap pelarut murninya. Hukum Raoult yang berbunyi tekanan uap pelarut pada larutan ideal adalah sebanding dengan fraksi mol pelarut dalam larutan. Dengan adanya bunyi ini, maka dirumuskan seperti ini ya. Jadi sahabat bisa melihat di sini ada pelarut murni ya, kita anggap saja ini air, ini dalam keadaan setimbang ya, kesetimbangan fisik ya. Jadi antara uap sama cairan ini terjadi kesetimbangan fisik. Kemudian ketika ditambahkan zat terlarut yang partikel berwarna merah ini, akibatnya jumlah uap airnya itu berkurang. Kalau di sini sahabat bisa menghitung jumlah uap airnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada 12 molekul air. Dan di sini setelah ditambahkan zat partikel terlarut yang berwarna merah, jumlah uapnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini hanya ilustrasi saja ya, ilustrasi untuk mewakili bahwa terjadi penurunan jumlah uap ya. Jadi saya ulangi lagi, jumlah uap pelarut yang ada di dalam larutan itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uap pelarut murninya atau air. Nah, karena uap air yang dihasilkan di pelarut murni ini lebih besar, kita simpulkan dengan P0, maka P0 nilainya lebih tinggi daripada P ya. Jadi P ini adalah tekanan uap larutan, ini adalah P0 atau tekanan uap pelarutnya atau air saja, maka P0 lebih besar daripada P, sehingga kita bisa menuliskan adanya selisih ya, selisih antara P0 dengan P yang disebut dengan penurunan atau lowering
maka delta P sama dengan P0 dikurangi P, karena P0 nilainya lebih besar daripada P. Kemudian berdasarkan bunyi hukum Raoult bahwa tekanan uap pelarut pada larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut, maka kita bisa merumuskan persamaan seperti ini. Jadi ini ya. Jadi delta P sama dengan XT kali P0 dan P sama dengan XP dikali P0. Ini sesuai dengan hukum Raoult tadi ya. Jadi tekanan uap larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut ya, dikalikan dengan P0 atau tekanan uap dari pelarutnya atau airnya saja. Apa itu XT ya? Jadi XT di sini atau fraksi mol. Jadi fraksi mol itu terbagi jadi dua ya. Ada fraksi mol terlarut, ada fraksi mol pelarut. Fraksi itu adalah bagian dari keseluruhan. Jadi bagian dari keseluruhan. Jadi fraksi mol terlarut berarti mol dari zat terlarut dibagi dengan mol keseluruhan. Mol keseluruhan di sini adalah mol zat terlarut ditambah mol dari pelarut. Jika ini hanya dua campuran ya, dua campuran antara pelarut sama terlarut. Nanti kalau ini rumusnya berubah jika misalkan yang dilarutkan ada 2 zat, 3 zat, 4 zat, maka N di bawahnya adalah N total dari semua zat ya. XT sama dengan NT dibagi NT plus NP, begitu juga dengan XP ya, NP dibagi NT plus NP. Ini adalah fraksi mol zat pelarut. Jika kedua fraksi ini dijumlahkan, maka nilainya sama dengan 1. Jadi diingat ya sahabat ya, XT ditambah XP itu sama dengan 1. Jadi kalau kita akan diketahui XT-nya, kita bisa mencari XP-nya. Misalkan XT-nya 0,5, maka XP-nya pun juga 0,5. Kalau XT-nya 0,3, berarti XP-nya 0,7 dan seterusnya. Kita lihat contoh soal dan pembahasannya sahabat ya. Sebanyak 5 gram lilin atau C22H46 dilarutkan dalam 50 gram karbon tetraklorida pada suhu 32 derajat Celcius. Hitung besarnya penurunan tekanan uap larutan. Jika diketahui P0-nya CCl4 sekian, MR lilinnya sekian, dan MR-nya CCl4 sekian. Di sini sahabat kita bisa melihat adanya zat terlarut dan zat pelarut ya. Kita bedakan di sini. Ada 5 gram lilin dilarutkan dalam 50 gram karbon tetraklorida. Kalau kita lihat dari segi kuantitasnya ya, maka karbon tetraklorida ini berperan sebagai pelarut, sementara lilin berperan sebagai zat terlarut ya. Jadi zat terlarut ini CCl4-nya pelarut. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, jadi lilin ini akan dimasukkan ke dalam 50 gram CCl4. Maka langkah pertama kita hitung mol dari setiap mol atau jumlah zat ya, jumlah zat dari setiap zat ya, dari 2 zat ya. Yang pertama jumlah zat terlarut sama dengan 5 atau gram per mr. Jadi di sini masanya 5 dibagi mr-nya 310 ya. 5 gram dibagi 310 0,016, NP-nya 50 gram dibagi mr-nya 154 ketemu 0,325. Kemudian kita ketahui tadi ada rumus delta P sama dengan XT dikali P0. Maka kita hitung XT-nya dulu. Karena yang dicari di sini adalah penurunan. Ingat ya, yang dicari adalah penurunan tekanan uap. Maka besarnya penurunan itu adalah delta. Turun. Kalau secara turunnya berapa gitu ya. Turunnya berapa? Ada delta P-nya berapa? Maka kita hitung XT-nya dulu ya sahabat ya. Karena P0-nya sudah diketahui atau tekanan uap pelarutnya itu CCl4 ya, yaitu 0,131 atm. Kita hitung XT-nya. XT sama dengan NT dibagi NT plus NP, kita masukkan ketemu 0,0469, maka delta P sama dengan XT kali P0, 0,0469 dikalikan dengan 0,131 atm, maka ketemu sama dengan 0,00 atm. Jadi sahabat, turunnya atau penurunan tekanan uap yang terjadi itu sebesar 0,006. Jadi awalnya uapnya itu tekanannya 0,131 ya, 0,131. Setelah ditambahkan 5 gram lilin, maka turun besarnya penurunannya itu 0,006. Sehingga tekanan uap larutannya itu hanya 0,125 atm.
Saya ulangi lagi ya sahabat ya. Jadi awalnya CCl4 ini pada suhu 32 itu memiliki tekanan uap sebesar 0,131 atm ya. Jadi ini murni tanpa adanya zat terlarut. Nah, ketika 5 gram lilin ini ditambahkan ke dalam 50 gram CCl4 kemudian larut, maka tekanan uapnya turun menjadi 0,125 atm, sehingga penurunan uap yang terjadi itu adalah 0,006 atm. Nah, itulah sahabat contoh soal dan pembahasan untuk submateri tekanan uap larutan yang merupakan sifat koligatif yang pertama. Berikutnya sahabat, penyimpangan hukum Raoult. Apa yang terjadi jika dua buah cairan atau lebih yang bersifat volatil ya, atau mudah menguap dicampurkan dalam satu wadah? Jadi kalau tadi kita bahas zat non elektrolit, ini sifatnya volatil, malah dua-duanya volatil atau mudah menguap. Ya, jadi kalau tadi ada garam, gula yang tidak mudah menguap, di sini ada zat yang mudah menguap. Zat-zat cair tersebut menguap bersamaan dengan jumlah uap yang berbeda. Akibatnya tekanan uap larutan bukan menurun melainkan bertambah besar. Contoh, di sini ada air ditambah alkohol. Kita tahu bahwa alkohol itu berperan di sini sebagai zat terlarut, tapi karena alkohol itu bersifat volatil atau mudah menguap, maka jumlah uap yang dihasilkan itu bukannya menurun, malah meningkat. Nah, lalu ada pertanyaan, bukannya alkohol itu punya gaya antar molekul yang cukup kuat dengan air, yaitu ikatan hidrogen ya? Iya, memang benar. Jadi ada ikatan hidrogen antara air dan alkohol karena kuat ya. Ikatan hidrogen termasuk ikatan gaya antar molekul yang kuat, yang cukup kuat. Namun kita ketahui bahwa alkohol itu bersifat volatil atau mudah menguap ya, karena MR-nya cukup rendah. Akibatnya alkohol ini menguap bersamaan dengan air juga ya. Nah, sehingga tekanan uapnya pun malah bertambah besar. Saya ulangi lagi, di sini tidak hanya gaya antar molekul yang berperan, tapi juga karena MR ya, atau massa molekul relatif dari zat tersebut itu juga sangat mempengaruhi mudah tidaknya suatu zat untuk menguap. Nah, sahabat, karena alkohol menguap, air pun menguap, maka terjadi penyimpangan hukum Raoult. Hukum Raoult tadi menyatakan bahwa seharusnya terjadi penurunan tekanan uap larutan, di sini malah terjadi kenaikan tekanan uap larutan. Jadi jika kita hitung tekanan uap totalnya itu sama dengan tekanan uap air ditambah dengan tekanan uap alkohol. Jadi air menguap menghasilkan tekanan uap air, alkohol menguap menghasilkan tekanan uap alkohol. Jika tekanan uap air ditambah dengan tekanan uap alkohol menghasilkan namanya tekanan total ya, tekanan total dari kedua zat ini tadi. Kita bisa menghitung tekanan uap airnya menggunakan rumus XT tadi ya. Maka X air atau fraksi dari air dikali P0 air, sementara P alkohol sama dengan X alkohol dikali P0 alkohol, ketemu dengan tekanan total. Jika rumus ini berlaku jika untuk dua cairan saja. Di sini adalah air dan alkohol. Bagaimana kalau lebih, misalkan air, alkohol ditambah aseton, ditambah ether dan sebagainya, maka kita gunakan rumus P total sama dengan X1 kali P01 ditambah X2 kali P02 tambah X3 kali P03 dan seterusnya, bergantung pada jumlah cairan volatil ya, jumlah cairan volatil yang dicampurkan dalam satu wadah atau dalam satu larutan gitu ya. Jadi adanya penyimpangan hukum Raoult. Memang di materi SMA biasanya ini tidak diberikan ya, tapi ini sebagai pengetahuan saja terjadinya penyimpangan hukum Raoult untuk zat-zat yang bersifat volatil. Nah, sahabat, tiba saatnya kita berlatih. Di sini saya berikan beberapa soal ya. Soal yang pertama ini bagian tentang konsep jadi ya, konsep. Jadi jelaskan fenomena berikut ini. Ada dua fenomena yang saya berikan. Yang pertama, di sini ada sebuah gambar di mana ada seorang ibu masak ya, kemudian dilihat anaknya, dan anaknya bertanya, mengapa gulanya itu dimasukkan setelah airnya mendidih ya Bu? Gitu ya. Saya ulangi lagi, mengapa gulanya dimasukkan setelah airnya mendidih Bu? Biasanya ibu-ibu itu kalau masak ya, ibu kita atau orang tua kita itu kalau masak
misalkan masak sup ya, sayur apa itu, sayur sop gitu ya. Air atau bumbu-bumbunya, air, gula, garam itu kan biasa ditambahkan ketika sudah mendidih. Jika sudah mendidih baru ditambahkan. Nah, pertanyaannya kenapa sih nggak di awal? Jadi misalkan sayurnya dimasukkan, gulanya juga dimasukkan, bumbunya dimasukkan semua jadi satu, kemudian dibiarkan sampai mendidih. Nah, kenapa nggak seperti itu? Jadi kenyataannya itu sayurnya dulu sama air itu dimasukkan jadi satu, kemudian setelah mendidih baru bumbu-bumbunya dimasukkan. Pertanyaannya adalah itu, mengapa gula, garam, bumbu itu dimasukkan setelah airnya mendidih? Nah, pertanyaan yang pertama. Fenomena yang kedua adalah di Israel ya. Di Israel itu ada namanya Dead Sea. Dead Sea itu adalah air laut apa tuh, laut mati ya, laut mati, dimana di sana ada fenomena itu air di laut mati tidak pernah habis ya, tidak pernah, bukan kata tidak pernah ini agak ambigu, maksudnya sulit untuk habis. Nah, itu di laut mati ya. Perlu diketahui ya sahabat ya, di laut mati atau Dead Sea di Israel itu banyak banyak garam-garam ya di sekitarnya ya, banyak garam-garam ya, sehingga kalau ini petunjuknya adalah orang ini, lihat ya, orang ini bisa mengambang di atas air, ini petunjuknya. Jadi sahabat bisa menjawab soal ini dengan melihat petunjuk ini. Nah, lihat ada orang kok bisa ngambang ini bukan orang mati ya sahabat ya. Ini adalah orang yang lagi baca apa ini, mungkin koran, bukan, baca peta atau komik, saya nggak tahu di sini. Dia mengambang di air laut mati ini ya, mengambang. Kok bisa ya? Maaf, ini bukan air dangkal ya, ini dalam ya, sebenarnya dalam, tapi dia bisa floating ya, bisa mengambang di air laut. Jadi pertanyaan adalah mengapa di air laut mati itu tidak pernah habis ya, tidak pernah, sulit untuk habis. Itu fenomena yang kedua. Yang berikutnya adalah sahabat, latihan soal berikutnya tentang aspek matematis. Jadi ada dua soal yang saya berikan ya. Jadi yang pertama adalah 100 gram sukrosa atau gula dapur ya, biasanya gula yang kita makan itu dilarutkan dalam 500 gram air atau setengah kilo air. Kemudian kalian hitung berapa penurunan tekanan uap larutannya atau delta P, dan hitung juga tekanan uap larutannya atau P-nya. Yang kedua, tekanan uap air jenuh air adalah 102 mm Hg. Kemudian pertanyaannya, berapa massa urea yang harus dilarutkan dalam 90 gram air agar tekanan uap larutannya turun menjadi 100. Jadi awalnya 102 turun jadi 100. Pertanyaannya, ureanya yang ditambahkan ke air itu berapa? Gitu ya. Urea yang ditambahkan ke dalam 90 gram air itu berapa gram agar tekanan uapnya turun dari 102 menjadi 100. Oke sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kalian bisa atau sahabat bisa menjawab soal-soal ini. Ada 4 soal tadi ya, ada 2 fenomena dan 2 aspek matematis. Bisa kalian jawab di kolom komentar ya, di kolom komentar pada video ini ya. Silakan dijawab dengan disertai nama tentunya ya, dari nama, kelas boleh, dari SMA mana juga boleh. Silahkan dijawab, kelas berapa dituliskan juga boleh, monggo. Nanti pasti ada feedback dari saya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sifat kualitatif yang pertama. Sekali lagi, sifat kualitatif yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Masih ada tiga sifat kualitatif lagi yang akan dibahas di video-video berikutnya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Subscribe itu. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video lainnya.